Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini rame tapi banyak juga yang ngantuk ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua DKM dan para pengurus masjid, kita hormati Bapak Ibu sekalian, dan yang kita sayangi adik-adik yang berhadir pada subuh hari ini. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rasa syukur inilah yang bisa mengantarkan kita nanti untuk dibebaskan dari azab dan diberikan tambahan-tambahan nikmat, dilipat gandakan, baik nikmat dunia maupun nikmat-nikmat yang banyak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj ini termasuk satu hal yang paling kolosal kita katakan, karena Isra Mi'raj ini hanya diberikan kepada Nabi, diceritakan secara rinci Nabi Muhammad, walaupun mungkin dilakukan oleh nabi-nabi lain sebelumnya, tetapi kita tidak mendapat pemberitaan tentang itu. Kenapa kita sebut ini peristiwa kolosal dan mukjizat? Itu disebabkan peristiwa ini memang kalau kita hanya menggunakan akal sederhana, dia berada di luar akal. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini sekaligus menguji kita, keimanan kita, ketaatan kita, keyakinan kita. Bagi orang-orang yang mentuhankan akal sederhananya, mungkin dia akan menolak, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi sendiri. Tapi bagi orang yang menyentuhkan peristiwa-peristiwa seperti ini ke dalam qalbunya, keimanannya, maka dia akan menatap, wallahu muhitum bikulli syai' wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu meliputi langit dan bumi, kuasanya unlimited, yang kita sebut dengan istilah maha. Kuasa Allah itu tidak ada batasnya. Untuk menyaksikan betapa kuasa Allah tidak berbatas, sederhana saja. Coba lihat langit di atas kita. Perhatikan langit itu. Pernah nggak orang bisa menyentuh ujung langit? Ada nggak manusia yang sudah sampai ke puncak ujung langit? Sampai hari ini tidak ada laporan. Sekalipun NASA, sekalipun peneliti-peneliti Amerika, Eropa, Uni Soviet, tidak ada satu orang pun yang terdengar sampai ke ujung langit sehingga dia bisa ceritakan ujung langit itu gimana. Itu menunjukkan
bahwa sesungguhnya kuasa Allah itu unlimited, tidak ada batasnya. Ya. Sama dengan ilmunya, tidak ada batasnya. Begitu kita tempuh dengan ketinggian yang luar biasa, yang tak terjangkau akal kita, tetap tidak terjangkau oleh kamera. Ujungnya sampai di mana ujung langit itu? Jangankan pesawat, kamera saja belum bisa menangkap ujung dari langit. Ini membuktikan bahwa benar Allah itu maha kuasa. Dan kuasanya itu unlimited. Yang kita sebut dengan kata maha. Maha itu sebenarnya tak ada batasnya. Tak berbatas. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa sesungguhnya kita ini tidak perlu meragukan lagi Isra Mi'raj itu. Walaupun mungkin saja. Kalau kita dihidupkan pada masa Nabi, boleh jadi pada saat itu banyak orang yang ingkar. Mungkin kita pun mengingkarinya. Karena tidak logis. Susah nerima akal. Kalau hanya mengandalkan akal masyi, akal sederhana. Maka Isra Mi'raj ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada seluruh manusia. Dan satu-satunya orang yang paling pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika dia bertanya, kau percaya temanmu seperti ini, Muhammad seperti ini? Percaya. Percaya kau satu malam dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bolak-balik berangkat? Lebih dari itu pun aku percaya. Kalau itu mah cuma kecil. Karena dalam ukuran orang-orang Arab waktu itu, naik kuda, naik unta nggak mungkin bisa bolak-balik satu malam. Tapi ini dilakukan Nabi SAW. Maka ayat yang dibacakan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhana, maha suci Allah. Asra, maka disebut di situ memperjalankan. Jadi Nabi SAW itu diperjalankan. Kadang-kadang ustadz kita, para ulama, suka membuat logika agar memudahkan kita paham. Namanya diperjalankan. Kalau diperjalankan, ya terserah mau kemana-kemana. Kalau jalan kaki, itu beda lagi kan. Kayak semut, taruh di kantong kita. Besok saya ke Jakarta, Senin misalnya, Selasanya balik ke Medan. Tiba-tiba sampai Medan, semutnya ketemu dengan semut lain. Semutnya bicara, aku kemarin sudah ke Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Sudirman, tak kemana-mana, cerita semutnya. Oh, masa iya badanmu kecil gitu bisa ke Jakarta? Gak mungkin lah. Demi Allah katanya. Dia cerita sama kawan-kawan semutnya. Kawan semutnya gak percaya. Tapi setelah dia ceritakan, aku tuh diperjalankan. Kemarin itu aku masuk ke kantong baju Ustadz Faisal. Katanya. Rupanya dia berangkat ke Jakarta. Keliling-keliling Jakarta, ayo 1 hari pulang. Ya sampai lagi kemarin. Oh begitunya rupanya. Kalau begitu ya benar lah. Ini perumpamaan orang yang akalnya sederhana supaya lebih mudah percaya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini asra, diperjalankan. Bi'abdihi, diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Abdihi, hambanya. Nah di sini ada perbedaan ulama. Nabi Muhammad SAW diperjalankan, di sini digunakan kata hamba. Hamba itu adalah totalitas antara jasmani dan rohani. Maka sebagian ulama menyebut Nabi diperjalankan itu dengan jasmani rohaninya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kendaraannya apa? Kendaraannya burak. Burak itu kalau dalam bahasa Arab sama dengan barkun. Barkun itu kilat. Kenapa disebut burak? Karena kecepatannya seperti kilat. Bentuknya mirip bigal. Ya. Mirip-mirip kuda keledai.
keledai, bukan kedelai. Kalau kedelai itu barang dapur. Nah, mirip seperti itu. Jadi antara besarnya itu antara bighal dan keledai. Wajahnya seperti wajah manusia, kata Nabi. Ya. Dan dia berbentuknya lebih kepada bentuk cahaya. Ketika bighal itu burak itu dilepaskan Jibril, ditunjukkan kepada Nabi, dia agak malu-malu mendekati Nabi. Lalu Jibril mengatakan, wahai burak, ketahuilah, itulah makhluk yang paling mulia di dunia ini. Mendekatlah kepadanya. Tidak ada makhluk yang paling mulia dari dia. Engkau sangat beruntung bertemu dengan dia. Lalu burak itu mengatakan, wahai Jibril, aku sudah tahu. Karena itulah aku malu mendekatinya. Dan aku berharap juga mendapatkan syafaatnya. Hanya dialah yang bisa memberi syafaat nanti di akhirat kelak. Maka burak itu mendekati Rasulullah SAW. Baru dinaikin, baru berangkatlah Nabi kita SAW ke Masjidil Aqsa. Led dengan kecepatan kilat, nyampe. Di sana beliau turun, kemudian ditambat. Baru di dalam hadis Bukhari disebut para nabi berdatangan, 24 nabi dan rasul, baru dari situ berimam. Kalau Sahih Bukhari menyebut begitu. Ya, beliau berimam, kemudian beliau mengimami para nabi, beliau salat di Masjid Aqsa. Nah, ini kan satu hal perkara yang luar biasa. Artinya para nabi pun hadir waktu itu salat bersama Nabi untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam sejarah Isra Mi'raj ini sebenarnya sebahagian ulama menyebut merinci, Isra Mi'raj ini terjadi Yaumul Huzn. Pada saat hari-hari di mana Nabi dalam goncangan kesedihan yang luar biasa. Pada saat itu pakcinya sudah meninggal, kalau ayah maknya kan sudah. Ya, kemudian Khadijah meninggal. Pada saat itu Nabi SAW seolah-olah hidup sebatang kara. Gak ada lagi orang yang membelanya. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf misalnya, kadang-kadang Allah itu mau mengambil seluruh yang kita jadikan harapan gantungan selain dirinya. Untuk apa? Supaya harapan dan gantungan hati kita kepada makhluk totalitas hilang. Sehingga kita hanya benar-benar bergantung kepada Allah. Itulah puncak makrifat namanya. Ciri orang yang makrifatnya sempurna apabila dia hidup hanya bergantung kepada Allah. Maka pada saat semua makhluk manusia hilang diambil Allah, maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam kondisi kesedihan itulah beliau diperjalankan. Tertidur di Mekah, tertidur di Ka'bah, dibangunkan Jibril, digoyang-goyang kakinya, ayo. Nah, dalam riwayat lain disebut sampai 3 kali. Dia kira nggak ada masalah, tidur lagi, dibangunin lagi. Yang ketiga kali baru terbangun, ditarik tangannya. Itulah jumpa burak tadi, baru dibawa. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sebahagian ulama lagi mengatakan, di dalam tafsir-tafsir yang kita baca, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu, kalau Isra-nya itu, kalau bahasa Quran ini kan disebut Isra, Mi'rajnya tidak ada. Kalau dalam ayat surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini namanya Isra, bukan Mi'raj. Ya, Isra. Nah, ulama menyebut Isra ini dilakukan Nabi dengan jasad dan ruhani. Ya, jasad dan ruhani. Sebagian menyebut kalau Mi'raj itu dilakukan Nabi SAW dengan ruh saja. Nah, walaupun nanti seperti Quraisy Shihab, beliau pendekatannya akliyah, dia katakan kalau hanya dengan ruh saja nanti nilai mukjizatnya hilang. Harus dengan ruh dan jasad.
Nah, sebagian ulama juga mengatakan begitu, seperti Al-Qurtubi. Nanti nilai mukjizatnya melemah kalau hanya dengan ruh saja. Kalau dengan ruh saja cenderung seperti mimpi. Kalau mimpi banyak yang bisa melakukan. Nah, maka di sini terjadi perbedaan. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah, mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Nabi itu Mi'raj pun diberangkatkan dengan jasadnya, dengan kecepatan cahaya. Nah, ini yang menjadi orang-orang modern sedang berpikir keras. Bagaimana mengantarkan jasad itu dengan kecepatan supersonik. Sehingga nanti muncullah istilah model sekarang ada ilmu seperti hologram. Ya, kita di Amerika tapi muncul wajah kita di sini. Ada yang mengatakan mengambil teori yang disebut fisika kuantum, jadi jasad kita dirubah jadi partikel lalu dihantar, kemudian bentuk lagi menjadi manusia. Banyak teori-teori ilmiah untuk membongkar. Ya. Apakah Nabi benar-benar berangkat dengan jasadnya? Nah, terlepas dari semua itu, wallahu ala kulli syai'in qadir. Seperti kita sebut tadi, Allah itu maha kuasa melakukan segalanya. Yang namanya diperjalankan, ya terserah Allah. Ya, mau pakai jasad ruh atau ruh saja, ya, tapi secara umum ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menggunakan jasad dan ruh, dua-dua, syariat dan hakikat. Barulah dinaik terus ke langit pertama. Nah, di langit pertama, maka malaikat penjaga langit pertama, ya, ketika Jibril mengetuk pintu langit pertama, lalu malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, siapa yang datang? Jibril menjawab, ini saya Jibril. Ya. Lalu malaikat bertanya lagi, siapa itu yang bersamamu? Itu adalah Muhammad. Apakah dia sudah dapat izin? Sudah. Selamat, wahai manusia yang paling mulia. Nah, maka penduduk langit gembira, sangat bergembira dengan kehadiran Rasul SAW. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di langit pertama ini ada malaikat penjaga. Langit kedua juga ada. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi kita Adam alaihissalam. Ya. Nabi SAW waktu langit bertanya kepada Jibril, itu siapa Jibril? Itu bapakmu. Ya. Maksudnya Nabi Adam, bapak moyang. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam mengatakan, selamat datang wahai anakku. Anta khairul walad. Engkau adalah anak Adam yang paling terbaik, anakku yang paling terbaik, kata Nabi Adam. Nah, jadi setiap langit itu ada malaikat penjaga dan ada nabi yang dijumpai. Termasuk langit kedua, ya, jumpa dengan Nabi Idris. Ada lagi yang unik, ketika beliau naik ke langit kedua, ya, tiba-tiba beliau juga melihat di sana ada dua sungai. Jadi di langit kedua itu ada dua sungai. Itu sungai apa Jibril? Kata Nabi SAW. Jibril menjawab, ini adalah hulu sungai Nil dan Eufrat. Jadi hulunya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi sungai itu kalau ditarik ke ujungnya, ternyata dia sampai ke langit kedua. Sumber mata airnya, hulunya. Itu bagaimana kita memahaminya itu. Yang bisa kita pahami, alam nyata, alam dunia ini, itu tersambung kepada alam gaib. Ada ketersambungan. Ya. Maka dari situlah kadang saya memahami hadis-hadis seperti ini. Wajar kalau Allah mengatakan. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha.
perintahkanlah anak-anak kamu mendirikan sholat, tetaplah sabar istiqomah melaksanakannya. La nas'aluka rizqan, kami gak pernah minta rezeki kepada kamu, gak pernah. Nahnu narzukuk, kami yang memberi rezeki, kami yang ngatur rezeki kalian. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu kalau disambungkan air itu ke langit kedua, hulunya, ujungnya, atau disambungkan air Zam-Zam itu ke surga, sedangkan surga itu khalidina fiha abada, dia tidak pernah habis. Kecuali Allah sendiri yang memberhentikannya. Inilah kuasa Allah. Artinya apa? Sumber daya alam, air, tambang, semua isi bumi ini Allah yang ciptakan. Jadi kita tidak perlu takut kehabisan air, tidak perlu takut kehabisan benda-benda materi bumi. Kami yang beri rezeki. Tugas kalian apa? Tugas kalian mentaati kami saja. Bekerja, berusaha. Kami yang bagi-bagi rezeki. Nahnu narzukuk. Kami yang kasih rezeki kepada kalian semua. Wal akibatul taqwa. Akibat terbaik kehidupan nanti hanya ada bagi orang bertakwa. Berbeda dengan pemahaman orang kafir. Ini mohon maaf nih. Kalau orang kafir, negara-negara kafir, misalnya ya, minyak mereka stoknya hanya sampai 10 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka rampok stok-stok minyak di negara-negara Islam. Mereka buat berkelahi, mereka perangi. Karena mereka takut stoknya habis. Ini pikiran orang kafir, rasional. Mereka nggak percaya Tuhan itu ngasih rezeki. Nggak percaya bahwa sungai, benda-benda bumi, sumber daya alam itu Allah yang ciptakan. Allah yang ngalirkan. Sampai-sampai ada ulama mengatakan air Zam-Zam itu mata airnya berasal dari surga. Ya kalau dari surga nggak bisa habis loh. Kapan habisnya? Saya kadang berpikir seperti itu. Maka disuruh Allah kepada kita beriman, bertakwa. Walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika manusia satu kampung, satu negara beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka. Apa yang dibukakan? Barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Hujan teratur, air, sungai Nil ke Efrat tersambung ke langit dunia. Langit itu ketinggian, Allah alirkan, turunkan keberkahan. Allah suburkan bumi kita. Ya, Allah suburkan. Allah kuasa. Allah berikan minyak yang begitu banyak di Saudi Arabia itu, sehingga bisa membuat mereka kaya dan orang ramai berkunjung ke Saudi. Padahal mereka hanya mendekati Ka'bah, disuruh bertakwa saja. Sambil berusaha. Itulah aturan Allah. Bagaimana Allah mengatur itu? Itu Maha Kuasa. Nanti setelah habis minyak, tak dibutuhkan lagi. Mungkin sekarang beralih mobil ke tenaga listrik. Pakai baterai. Begitu habis nanti apa? Allah turunkan lagi ilmu. Sehingga bisa buat baterai. Baterai ngambil dari listrik. Listrik ngambil energi dari kembali ke air. Air lebih banyak stoknya. Dan itu terus akan terjadi sampai dunia kiamat. Habis teknologi ini, habis sumber daya ini, Allah turunkan akal lagi, ilmu akal. Allah memberikan ilmu lewat akal kita, memberikan ilham lewat akal. Lahirlah ilmu-ilmu jahir, ilmu umum. Itu ilmunya dari Allah semua. Tidak ada yang lebih tinggi ilmunya dari Allah. Allah yang kasih ilmu semua. Maka ilham itu ada yang turun ke akal, isinya ilmu dunia, ilmu umum. Ada yang turun ke hati. Yang turun ke hati itu biasanya solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial kita. Ada yang turun ke hati nurani. Itulah ilmu ketuhanan. Nah, begitulah proses ilmu itu. Begitulah Allah berikan ilmu. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah langit kedua, Nabi naik ke langit ketiga. Ternyata di sana ada sungai lain yang padanya terdapat istana. Istana itu dari mutiara dan jabarjut. Itulah sungai yang tak diketahui siapapun kecuali Allah. Lalu beliau mencium aromanya. Sungai itu baunya seperti wangi misik. Beliau bertanya kepada Jibril, ini sungai apa Jibril? Lalu Jibril berkata, inilah sungai Kausar, telaga Kausar Rasulullah SAW. Dia adanya di langit ketiga. Kemudian beliau di langit ketiga bertemu dengan Nabi lagi. Nanti ada ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa. Sampai ke langit ketujuh nanti ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau dikumpul riwayat ini ada yang singkat, ada yang ringkas, ada yang lebih rinci. Di sini disebut begini, di sini begini. Jadi kalau dikumpul dia banyak jadi yang kita peroleh. Termasuk nanti Nabi melihat surga, melihat neraka. Itu semua diperlihatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang sangat sedih seperti Nabi ditinggal semua manusia yang mencintainya, lalu Allah perjalankanlah beliau, diperlihatkanlah kerajaan langitnya. Kalau kerajaan bumi kan, maafnya kalau kita jalan saja, kita lihat kota Jakarta, lihat ibu kota Tokyo, Jepang, ibu kota Cina, lihat Shanghai, ibu kota Amerika, lihat New York. Itu saja sudah kagum kita. Lihat gedung-gedung pecangkar langitnya. Ya. Saya pertama kali ke Jakarta, masuk ke segitiga Mas Bermuda, Sudirman, itu lihat gedungnya tinggi-tinggi luar biasa. Namanya orang kampung, gak pernah lihat gedung pecangkar langit sampai 40-50 tingkat. Awalnya kaget, kagum. Ya, kagum kita. Nah, bagaimana Allah tunjukkan kerajaan langitnya? Jadi alam semesta yang kita lihat, langit ini tak berujung ini dibukakan Allah, diperlihatkan ke Nabi. Isinya apa semua? Apa enggak Nabi melihat? Ternyata bumi yang kutempati itu kecil. Seolah-olah satu titik di tengah jagat raya yang maha luas tanpa batas. Loh, walaupun kecil satu titik di tengah jagat raya yang maha luas, masih banyak orang kejar-kejaran dengan bumi. Mati-matian menguasai bumi, menghalalkan segala cara. Kebuka hati, kebuka pikiran Nabi SAW. Untuk apa aku sedihkan? Aku hidup di bumi, nggak hilang kesedihannya, Pak. Nggak ada lagi disedihkan. Ternyata kerajaan langit Allah maha luas. Sampai ke Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon ya. Muntaha, muntaha, muntaha. Hampir sama dengan kata intaha, selesai. Muntaha, puncak selesai. Puncak terujung. Langit dunia, puncak langit dunia. Sidratul Muntaha. Diperlihatkan. Nah, nanti kalau kita bahas lagi, ketemu lagi Nabi SAW dengan pohon kehidupan. Disebut dengan pohon kehidupan. Pohon itulah nanti bergantung semua nama-nama kita di pohon itu. Itu diperlihatkan semua, Pak. Kalau dikumpul hadis ya, diperlihatkan kepada Nabi kita SAW. Sampai naik diperlihatkan lagi aras. Bentuk aras kursi. Kursi bagaimana bentuknya? Berada di bawah aras. Aras itu bentuknya seperti kubah. Yang muhitum bikulli syai', meliputi langit dan bumi besarnya. Diperlihatkan kepada Nabi SAW. Sampai nanti Jibril tidak lagi mendapat keizinan. Ya. Wahai Muhammad, aku hanya bisa sampai di sini menemanimu. Ya. Kamu nggak ikut lagi Jibril? Oh, nggak bisa. Kalau aku ikut, maka aku akan kebakar. Nah, lalu Nabi berangkat sendirian. Ini yang disebut dalam ilmu tasawuf wilayah ketuhanan yang namanya lahuk. Nah, disitulah Nabi SAW, ya, sebahagian ulama menyebut seperti tafsir Ibnu Abbas, disitulah Allah mentajallikan zatnya sehingga beliau bisa berdialog dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad diundang ke tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling suci?
itulah untuk menunjukkan kemuliaannya. Orang yang diundang ke istana presiden pasti memiliki tingkat kemuliaan yang tinggi. Ada kemuliaan yang dia miliki. Ya. Apakah tempat jat itu di Arash? Tidak. Arash itu mirip dengan Ka'bah. Baitul Izza, Baitul Ma'mur, itu mirip dengan Ka'bah. Tempat-tempat mulia di alamnya masing-masing. Di dimensinya masing-masing. Tempat paling mulia di Medan ini adalah seluruh masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Tempat paling mulia di bumi itu namanya Ka'bah dan Masjid Nabawi. Tempat yang paling mulia di alamnya masing-masing ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur, ada nanti Arash. Itu masing-masing tempat paling mulia di dimensinya masing-masing. Jadi ketika kita mau berjumpa kepada Allah, tidak harus sampai ke Arash. Nabi Musa berdialog dengan Allah di balik hijab di Bukit Tursina, di bumi. Ya. Jadi Arash itu atau tempat yang paling tinggi, titik terdekat kepada Allah yang dijalani Nabi SAW, itulah tempat yang paling mulia, yang penuh dengan cahaya. Bentuk Arash itu seperti cahaya, ya, dia terdiri cahaya. Bentuk kursi itu kata Nabi SAW juga bentuknya seperti cahaya. Maka dari sini kita paham alam yang paling mulia, paling bersih itu adalah alam cahaya. Nah, kalau disebutkan begini, kadang-kadang saya teringat film anak-anak. Bapak Ibu mungkin pernah nonton ya, film Ultraman. Ultraman, ini kan versi Jepang. Khayalan mereka itu kan. Jadi Ultraman itu berasal dari alam yang berbeda, alam cahaya. Yang turun ke bumi untuk menyelamatkan orang bumi. Itu daya khayal mereka. Ya. Daya khayal mereka. Saya hanya untuk menjelaskan begitulah luasnya alam semesta ini, begitulah maha kuasanya Allah. Sampai-sampai kita harus mengakui kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya di bumi ini, terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dialog dengan Allah, apa yang dibawa Nabi? Inilah yang dalam hadis Bukhari disebut Nabi dihadiahi sholat 5 waktu. Dari 50 lalu Nabi Musa menyarankan umatmu nggak bakalan sanggup Muhammad, minta diskon lagi, diskon sampai turun jadi 5 waktu sehari semalam. Saya mikirnya begini, kalau dulu kita Nabi Muhammad menerima 50 waktu untuk sholat sehari semalam, itu kan habis umur kita kebanyakan buat sholat. Kalau dulu kita 50 waktu sholatnya sehari semalam, maka nyari rezeki dunia nggak sesusah saat ini. Kenapa? Karena waktu kita sudah banyak diambil Allah untuk sholat. Lebih gampang nyari rezeki. Saya berpikiran begitu. Nah, makanya dulu Allah alam. Kabarnya dulu padi-padi pertama kali ada kata orang tua kita. Padi dulu itu besarnya sampai sepoh buah labu. Satu padi. Beras. Besar-besar padinya. Sekarang kan halus-halus begini, Pak. Dulu manusia badannya 60 hasta. Nabi Adam tuh kayak raksasa. Semakin lama bumi ini semakin dia Nabi Adam makannya berapa itu, Pak? Kalau dia makan padi itu kan. Jadi semakin lama, semakin ramai manusia, semakin dikecilkan Allah. Makin lama makin kecil sampai nanti semeter kotor. Makin kecil karena manusia ini makin ramai. Begitulah cara Allah menyesuaikan antara orang yang mau makan isi bumi dengan isi buminya. Maka dari sini kita paham semuanya sudah diatur Allah Ta'ala. Jadi tugas kita ini hanya mentaati saja.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa. Beriman bertakwa itu apa? Taati Allah. Pada saat ibadah, pada saat suruh kerja, kerja saja. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka Allah turunkan berkah dari langit. Nah, itulah yang tadi. Bumi makmur, isi bumi dipenuhi Allah dengan kebutuhan kita. Maka kadang saya dengan ciri-ciri seperti ini muncullah pemahaman. Apalagi kita beberapa luar negeri kita lihat kotanya, pemahaman bagaimana? Ada yang bagus dari orang Barat misalnya, Amerika, dari orang Australia misalnya. Bagusnya di mana? Mereka itu bersahabat dengan alam, betul-betul alamnya dijaga. Ya, minyak buminya misalnya berapa lama? 10 tahun. Mereka menghemat itu. Bagusnya di situ memang. Jadi kalau kita masuk ke hutan Australia, hutannya di situ ada burung-burung antik kayak burung merak, macam-macam cantik-cantik, nggak ada yang berani ngambil. Kalau ngambil ditangkap. Di kebun-kebun begitu, lepas. Ya. Mereka jaga alam itu bersih, teratur gitu. Dari situ saya kadang berpikir, sebenarnya wajar kalau ada sebagian ulama mengatakan seperti Muhammad Abduh, aku pergi ke barat, tapi aku tak melihat orang Islam. Cuman nilai-nilai Islam itu banyak yang diamalkan gitu. Artinya apa? Alam ini Bapak Ibu harus kita kelola, jangan rakus. Yang saya takutkan, ketika orang-orang kafir datang ke Indonesia, alam ini namanya orang kafir kan rakus banget, Pak. Tambang minyak itu dihabisi mereka semua. Dikumpul sampai mereka punya uang ribuan triliun. Dari tambang emas, tambang ini, tambang ini. Habis sumber daya alam kita. Padahal itu penggunaannya harusnya dihemat. Kalau bahasa undang-undang kita digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seberapa yang kita butuhkan, segitu saja diambil. Jangan dibawa ke dalam, semuanya mau kita ambil untuk anak turunannya sendiri. Ini yang bahaya. Maka perlu ada aturan pemerintah. Sehingga nanti tokoh-tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi ngomong, isi bumi ini sudah lebih dari cukup untuk manusia. Alam ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi untuk memenuhi keinginan orang yang rakus, satu orang rakus nggak cukup isi bumi ini, Pak. Orang rakus isinya nggak cukup. Maka disinilah kadang-kadang saya mengkhawatirkan kalau orang non-Islam yang tidak percaya dengan Allah, yang ambisi dunianya saja, tidak ada akhiratnya, masuk ke Indonesia, maka nanti mereka hidup mewah dan mereka ambil sumber air laut kita pun dihabisi semua karena mereka pinginnya ngumpul uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya susahlah kehidupan kita. Kenapa? Karena dia tidak merata. Maka sulitlah mencari lapangan kerja, cari ikan sulit, cari beras sulit, naik mahal semua kan. Ini aturan dunianya. Berbeda kalau banyak orang beriman. Kalau orang beriman dia kelola. Maka tidak ada untungnya rame-rame orang non-Islam masuk ke negara kita, masuk ke Medan. Rame-rame mereka masuk, mereka bangun kota, mewah-mewah kehidupannya, tinggi. Biaya hidupnya tinggi. Kalau biaya hidupnya tinggi, apa yang mereka lakukan? Dia korek. Belawan ikannya dihabisi, minyak-minyak kita dihabisi semua, hutan kita dihabisi. Akhirnya masyarakat kita yang menjadi kesulitan. Nah, maka dari situ muncul saya mikirkan, untuk apa kota kita ini mewah? Tapi kalau isinya orang-orang durhaka semua, orang-orang rakus semua. Bagus kita. Maaf ya, kalau saya mikir seperti Aceh sama Padang. Aceh itu alamnya masih asri. Jadi 100-200 tahun lagi alamnya masih bisa digunakan anak cucu. Kenapa? Ibaratnya alamnya masih perawan. Ikannya masih banyak, buminya masih ini.
Maka di dunia ini sebenarnya kita ambil alam ini, gunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya seperlunya saja. Seberapa yang kita butuhkan, segitu ambil. Jangan dikrok semua. Ya. Yang sisanya, sisakan kepada anak cucu. Jangan rakus. Kalau orang beriman sebenarnya itu begitu, Bapak Ibu. Ya. Jangan rakus. Ambil, maka Nabi mengatakan, kita hidup di bumi ini illa abiri sabili, seperti orang musafir. Kita ambil yang kita butuhkan saja. Jangan semuanya mau dibawa. Masuk pesawat, pergi ke Amerika, masuk pesawat, semuanya mau dibawa, semuanya mau dibeli. Akhirnya penuh pesawat, nggak terbayar kita. Kebanyakan beban sampai ke sini nggak bisa dipakai lagi. Yang cukup saja yang kita butuhkan saja. Begitulah Nabi memberikan perumpamaan dalam kehidupan ini. Ya. Walaupun Allah menguasai segala-galanya, menciptakan segala-galanya, mari sama-sama kita berhemat menggunakan alam semesta. Maka bersahabat itu bukan hanya kepada akrab kepada Allah, tapi kita juga akrab kepada manusia dan akrab kepada alam semesta. Akrab kepada alam semesta, kita jaga alam ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kerusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Dari sinilah kita paham bahwa Isra Mi'raj itu adalah puncak spiritual tertinggi. Setelah Nabi mencapai puncak tertinggi, dapat sholat, baru Nabi turun lagi ke bumi. Artinya apa? Walaupun kita sudah sampai ke Allah, kita harus membumi juga. Jangan dah sampai ke Allah, gak turun-turun. Udah sampai ke langit, gak mau turun-turun ke bumi. Artinya apa? Kalau sudah sampai ke Allah, kita gak mau lagi hidup di bumi, gak mau ngurusin masyarakat, gak mau berkeluarga. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Tapi turun lagi ke bumi, baru memberikan manfaat. Jadi ada hablum minallahnya bagus, spiritualnya bagus, hablum minannasnya juga benar. Itulah yang diinginkan Allah. Dan inilah beberapa hikmah dari Isra Mi'raj. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah keimanan, menawar hati kita untuk semakin yakin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.